Kakak Chen Yuan, hari ini kamu telah banyak mengeluarkan uang. Pakaian ini ternyata menghabiskan lebih dari 5 juta. Tidak masalah, uang kecil saja. Dan juga bintang laut ini. Dipadukan dengan pakaian ini, sangat cocok. Yuan Gege, kamu tidak hanya kaya, tapi juga memiliki selera yang bagus. Pasti sangat disukai gadis-gadis. Hanya mengikuti yang sebelumnya. Dibelikan untuk Sulele. Saja diulang. Tapi gaun ini saat dipakai Xiaoyuki memang lebih berkesan dari Sulele. Terima kasih, Kak Yuan. Malam ini aku pasti menjadi gadis tercantik. Oke. Ayo kita segera pergi. Jangan sampai terlambat. Dewi Yuki. Lama tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Lama tidak bertemu. Ini siapa? Tuan Gao. Chen Yuan, tempat ini adalah untukmu. Cepat pergi. Chen Yuan, ternyata benar kamu. Penampilanmu hari ini benar-benar seperti pria kaya tampan. Iya. Tidak mungkin. Waktu SMA aku sudah merasa Chen Yuan agak tampan. Sekarang lebih tampan lagi. Yuki, kenapa kamu bengong? Cepat bawa Chen Yuan duduk. Oh. Tinggi badan itu tidak tahu benar atau tidak. Semua jangan lupa. Chen Yuan dulu. Selalu mengikuti saya. Meminta saya untuk mengerjakan PR-nya. Si pecundang yang hanya mencari uang untuk buku. Tidak tahu sekarang Chen Yuan di mana. Kalau dia tidak punya pekerjaan, boleh minta tolong pada saya. Saya bisa memberimu sedikit uang. Masih tidak ada masalah. Di mana bekerja tidak penting. Benarkan, Kak Yuan? Lumayan, lumayan. Cukup untuk kebutuhan wanita saja. Pak Chen merendah. Pak Chen mungkin tidak pernah menghabiskan uang untuk wanita, kan? Wanita kalau sudah menghabiskan uang bisa tidak terbatas. Oh. Kebetulan uang saya ini juga tidak terbatas. Karena Pak Chen begitu kaya. Tidak tahu apa yang dibawa hari ini untuk Yuki. Hadiah ulang tahun. Aduh, Yuki. Hari ini saya lupa memberikanmu hadiah ulang tahun. Maaf ya. Begini. Bahkan hadiah ulang tahun yang layak pun tidak bisa diberikan. Masih berpura-pura jadi orang kaya. Tuan Gao. Meskipun kakak Yuan tidak menyiapkan hadiah untukku, tapi kamu tidak bisa mengatakan hal seperti itu padanya. Ini hadiah ulang tahun yang aku siapkan untukmu. Harganya hanya sekitar 100.000, sepele saja. Sepele saja. Kalung seharga 100.000. Gao Xiao benar-benar sangat dermawan. Biasa saja. Harganya hanya sedikit lebih mahal dari yang di lehermu. Yuki, maukah aku membantu memakaikanmu? Gao Xiao punya mata yang bagus ya. Bintang laut ini memang lebih mahal daripada kalung Gao Xiao. Bintang laut. Astaga, aku baru saja bilang. Kenapa kalung ini terlihat begitu familiar? Ternyata ini adalah bintang laut yang terjual seharga 3 juta. Di pelelangan Agha beberapa hari yang lalu. Yuki, ada 2 di seluruh negeri. Yuki, berapa banyak rumah yang kamu jual? Kenapa bisa begitu? Kalung ini dibelikan oleh Kak Yuan untukku. Juga gaun yang saya kenakan ini, itu juga dibeli oleh kakak Yuan. Menghabiskan lebih dari 5 juta yuan. Uang kecil, uang kecil. Betul, hanya 5 juta yuan saja. Memang uang kecil. Ah, hari ini aku lupa membelikanmu hadiah. Bukankah baru-baru ini aku membeli 1 set dari tempatmu? Perumahan Sio. Sio apa kamu? Aku akan memberimu 1. Perumahan Sio apa? Apakah itu yang bernilai 5 miliar 12 perumahan Sio? Betul, itulah 12 perumahan Sio. Lagi pula, Kak Yuan membayar secara penuh. Membayar penuh 5 miliar. Yuki tidak akan ditipunya, kan? Kak Yuan membayar di depan saya. Karena Kak Yuan sudah mengatakan. Yuki jadi tidak sungkan lagi. Orangnya seperti kelinci kecil. Nanti kita jadi tetangga. Baik. Hari ini dia membuat anak ini terkesan. Benar-benar tidak bertemu 3 hari. Pandangan saya berubah. Chen Yuanlai. Biarkan aku tuang anggur untukmu. Anggur ini sudah habis. Masih apa yang terbalik? Bartender, kami mau beli minuman. Yuki.
Hari ini ulang tahunmu. Aku juga akan meramaikannya. Semua, hari ini minuman di daftar ini. Bebas pesan, semuanya aku yang bayar. Bos Gao memang dermawan. Uang ini seharusnya digunakan dengan benar. Apa gunanya menghabiskan untuk kesombongan yang berlebihan? Benar, dalam kehidupan dan pekerjaan. Aku harus bilang, Tuan Gao. Apa yang dikatakan Tuan Gao memang benar. Minuman ini bebas dipesan. Tentu saja. Beberapa botol minuman ini tidak ada harganya. Semua orang bebas memilih. Baiklah, karena Tuan Gao sudah berbicara. Saya tidak akan sungkan lagi. Dengar-dengar. Bos kalian ini seorang kolektor anggur. Seharusnya ada banyak anggur bagus. Pasti ada. Daftar anggur pribadi atau semacamnya. Iya Pak. Hanya saja harga anggur koleksi bos agak mahal. Jarang ada yang bisa menerima. Oh. Harganya mahal ya. Apakah Gao Shao bisa? Tentu bisa. Kata-kata saya adalah janji. Kata-kata sudah terucap, sulit untuk ditarik kembali. Dengar, kami punya Tuan Gao di sini untuk mendukung. Bawa daftar anggur terbaik yang kalian sembunyikan di sini. Bawa semuanya ke sini untuk saya. Hei, Tuan Gao. Lihat ini. Ini merampok uang. Apa ada anggur yang dijual seharga 800.000? Betul, Chen Yuan. Kita semua sudah berteman lama selama bertahun-tahun. Sudah cukup. Jangan sengaja menyusahkan Pak Gao. Betul. Apakah kamu bisa mencapai hari ini? Menyusahkan atau tidak? Apakah itu ditentukan oleh beberapa penjilat seperti kalian? Kamu. Gao Shao merasa sulit. Tidak sulit. Hanya botol yang seharga 800.000 ini. Berikan saya satu botol. Sajikan anggur. Kenapa tidak minum lebih banyak? Chen Yuan. Jangan terlalu berlebihan. Hari ini kita jarang bertemu untuk reuni. Bawa satu botol setiap jenis minuman. Yang ada di daftar minuman ini. Setiap jenis satu botol. Pak. Anda tidak bercanda, kan? Anggur di daftar anggur ini. Setiap botolnya setidaknya 8 digit. Apakah ini lelucon? Bukankah sudah dikatakan? Hari ini kami memiliki Gao Shao di sini. Chen Yuan, kau mau aku habiskan jutaan hanya untuk mentraktirmu minum? Jangan tidak tahu malu. Hahaha. Gao Shao, kamu tidak bisa main-main ya. Tagihan minuman ini belum selesai. Kamu sudah panik duluan. Kamu, sebenarnya aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Jodoh itu seperti tutup dan panci. Jika tidak punya uang, jangan keluar untuk mempermalukan diri sendiri. Semua minuman malam ini, aku, Chen Yuan, yang traktir. Minum sepuasnya. Pesan apa saja. Bocah busuk, aku akan melawanmu. Gao Shao, hari ini adalah ulang tahunku. Jika kamu berani mengacau di sini lagi, kamu tidak diterima di sini. Yuki, kamu, kakak Yuan adalah tamu kehormatanku. Jika kamu berani bicara tidak sopan padanya lagi, jangan salahkan aku jika aku marah. Si tinggi Chen Yuan si bocah ini, jelas-jelas sedang memanfaatkanmu. Sekarang bukan hanya Dewi Yuki. Bahkan beberapa ini, semua dipermainkan oleh Chen Yuan. Punya sedikit uang. Apa yang kamu lakukan dengan piano itu? Benar. Betul, Chen Yuan. Hanya kamu yang punya wanita, ya. Kebetulan aku baru kenal seorang host wanita yang cukup menarik. Aku panggil dia untuk menghibur kita semua. Hei, Lele. Ini aku, Kak Gao. Hari ini ada acara minum di sini. Apakah kamu mau datang minum? Benar. Yang hadir di sini semua pria berkualitas tinggi. Tagihan minuman hari ini sudah mencapai 8 digit. Menunggumu. Semua orang menunggu saat si cantik ini tiba. Hanya beberapa orang di sekitar Chen Yuan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Tunggu saja. HMPH, semuanya sudah datang. Dewi Lele. Su Lele. Akhirnya kami menunggumu. Kak Gao, lama tidak jumpa. Dewi Lele. Sudah lama tidak bertemu. Kamu semakin dewasa. Kamu nakal, menggoda aku. Semua, biarkan aku memperkenalkan. Dia adalah pembawa berita paling terkenal di kota ini. Su Lele. Gao Shao, kenapa kamu masih berdiri? Ayo, cepat minta gadis cantik untuk memberikan tempat duduknya. Chen Yuan melihat gadis cantik kenapa tidak menyapa. Chen Yuan. Kebetulan juga. Yuan Ge, kamu salah paham. Aku tidak ada hubungan dengan dia.
Kami hanya pernah bertemu sekali. Kalian kenal ya? Tentu saja kenal. Jika Lele. Tidak ada saya sebagai bapak penyokongnya. Sekarang ini dia. Hanya seorang streamer kecil yang tidak dikenal, bukan? Dewi Lele. Aku. Hei, lihat pakaian yang dia kenakan. Dan juga perhiasan yang dia kenakan. Sama persis dengan milik Yuki. Ya ampun, ini benar. Kebetulan baju yang sama ini terlalu tepat. Sebenarnya tidak kebetulan. Kedua pakaian ini saya yang beli. Di seluruh negara hanya ada 2. Heart of the Ocean. Lele dan Yuki masing-masing mendapat 1. Yuan Ge. Saya benar-benar salah. Hari ini aku harusnya live. Tapi aku menerima telepon. Kebetulan sekali. Aduh. Kebetulan sekali aku datang ke sini. Aku tahu tidak apa-apa. Haha. Hari ini ulang tahun Yuki. Hanya Yuki yang boleh jadi tokoh utama. Kalian berdua pakai baju yang sama persis. Sedikit mengganggu yang punya acara. Kalau begitu aku pulang ganti baju. Tidak, aku langsung pergi dari sini. Tunggu, apakah aku menyuruhmu pergi? Anda adalah tamu kehormatan yang diundang oleh Tuan Gao kami. Jika Anda pergi, bukankah itu akan mempermalukan Tuan Gao kami? Maka saya akan melepaskan. Chen Yuan, jangan berlebihan. Ini bukan urusanmu. Jangan ikut campur. Su Lele memintamu untuk membuka pakaian di depan umum. Ini jelas-jelas untuk mempermalukanmu. Dan kamu masih membelanya. Hei, aku sudah bilang. Jangan ikut campur urusan orang lain. Sekarang perusahaan sedang tidak baik. Aku tidak bisa meninggalkan Chen Yuan yang penting ini. Kenapa masih bengong di sana? Su Lele. Kamu. Su Lele. Sudahlah. Jangan lepaskan bajumu. Asalkan kamu mengerti. Hari ini yang jadi pemeran utama hanya Yuki saja. Baik. Masih bengong ngapain? Tidak lihat gelas saya kosong. Jangan bergerak. Biar dia yang lakukan. Menuangkan segelas minuman saja tidak bisa. Untuk apa saya mempertahankanmu? Saya salah, maafkan saya, bro. Saya benar-benar salah. Hahaha Dewi Lele. Apakah kamu pikir orang lain memanggilmu Dewi? Jadi kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Dewi. Biar ku beritahu, kamu harus jelas tentang posisimu sendiri. Aku bisa memberimu uang. Menghabiskan uang tanpa batas. Untuk memuaskan semua kesombonganmu. Tapi jika kamu tidak jujur, bermimpi melompat dari laut besar ke ember kecil, maka aku akan mengambil kembali semua yang kamu punya. Satu persatu. Mengerti? Aku tahu aku salah. Aku benar-benar salah. Aku tidak berani lagi. Hari ini sampai di sini saja. Bartender. Ada 1 miliar di kartu ini. Pinnya 8 angka 8. Bayar semua minuman ini. Sisanya buat kamu sebagai tip. Hei Chen Yuan, Kak Yuan. Aku akan mengantarmu. Yuan Ge. Aku benar-benar tidak mengkhianatimu. Hari ini semua gara-gara si Gao itu. Kalau bukan karena dia memohon padaku dengan sangat, aku sama sekali tidak akan pergi hari ini. Benarkah? Jika aku berbohong sedikit saja, tersambar petir mati mengenaskan. Baiklah, bangunlah. Yuan Ge. Apakah kamu ingin berbisnis kecil-kecilan? Baru-baru ini bos dari Xingyue Media ingin menjual perusahaannya. Perusahaan media? Itulah perusahaan kami. Dan perusahaan kami memiliki banyak penyiar wanita cantik. Jika kamu bisa mengakuisisi perusahaan kami, kamu akan menjadi bos saya. Saat itu, bukankah saya akan menjadi orang yang kamu perintah? Tempat berkumpulnya penyiar wanita cantik. Itu bukan mangkuk harta karunku. Bagaimana? Bagi Brother Yuan, mengakuisisi sebuah perusahaan media seharusnya mudah saja, kan? Hahaha. Hanya sebuah perusahaan. Jika kamu ingin aku menjadi bosmu, besok aku akan menyelesaikannya. Terima kasih, Yuan Ge. Yuan Ge sangat baik padaku. Dengan bantuan Chen Yuan, aku akan menjadi pembawa berita wanita nomor 1 di kota ini. Itu tidak akan lama lagi. Apa yang terjadi? Yuan Ge, ada masalah. Kalau begitu Liu Yinan juga akan membeli Xingyue Media. Kalau perusahaan jatuh ke tangannya, masa depanku mungkin tidak akan baik.